Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar dalam promosi kesehatan mulut. Pada hari ini kita akan membahas tentang alat ortodontik atau behel. Ada banyak pertanyaan masyarakat yang menanyakan tentang kapan seorang anak harus dibawa untuk pasang behel, karena banyak orang berpikir nanti aja setelah dia SMA, setelah dia dewasa. Tetapi sebaiknya seorang anak sudah dibawa ke dokter gigi untuk memasangkan behel jika pada usia 6 tahun ada tanda-tanda bahwa gigi permanennya akan berjejal, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebutkan dengan crowded. Tidak, susunannya tidak rapi. Satu contoh model yang saya bisa tunjukkan di sini, contoh seperti ini, bisa kelihatan di sini bahwa susunan giginya tidak rapi. Ada yang tumbuh di bagian dalam, ada yang tumbuh di bagian luar, dan tidak rapi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini bisa dikatakan hampir pasti karena lengkung rahangnya terlalu sempit untuk dudukan atau tempat gigi permanennya. Ini bisa terjadi sewaktu kecil, mungkin anaknya tidak suka menggunakan rahangnya untuk mengunyah, sehingga lengkung rahangnya tidak bertumbuh dengan normal. Akibatnya gigi permanen yang ukurannya jauh lebih besar daripada gigi susu tidak mempunyai tempat yang cukup di dalam lengkungnya. Akibatnya gigi berdesak-desakan mencari tempat karena lengkung yang sangat sempit, sedangkan diameter gigi permanen itu jauh lebih besar daripada gigi anak-anak, dan jumlah gigi permanen juga jauh lebih banyak daripada gigi anak-anak. Kita tahu orang dewasa biasanya 32 jumlah giginya, sementara anak-anak itu hanya 20 saja giginya, jadi ada lebih 12 gigi. Itu harus diimbangi dengan pertumbuhan rahang yang besar. Tetapi sekarang ini banyak anak-anak dengan lengkung rahang yang kecil. Kenapa seperti itu? Karena makanan sekarang banyak yang lunak-lunak, beda dengan tempo dulu. Kita biasa makan yang keras-keras, ada jambu dikunyah, jagung goreng dikunyah, itu akan merangsang pertumbuhan rahang. Sedangkan anak-anak yang tidak suka mengunyah, hanya dikulum-kulum saja makanan, atau disimpan, atau ditaruh saja di dalam mulut, dan setelah itu ditelan, hampir pasti pertumbuhan lengkung rahangnya akan sangat minimal. Jadi kapan harus dibawa anak ke dokter gigi untuk melihat potensi gigi berjejal? Jawabannya adalah di masa pertumbuhan gigi permanen yang akan menggantikan gigi susu, biasanya di usia 6 sampai 7 tahun. Memang idealnya seorang anak harus dibawa ke dokter gigi sekali 6 bulan, dan pada masa itu dokter giginya sudah harus bisa mendeteksi, oh bapak ibu ini anaknya ada potensi giginya akan berjejal. Kalau begitu harus dibantu dengan mengunyah yang lebih keras, atau dibuatkan alat yang bisa merangsang pertumbuhan rahangnya, bisa dengan alat behel yang cekat, atau bisa juga dengan alat yang lepasan. Jadi behel itu atau ortodontik itu ada dua jenis, satu yang lepasan, satu yang cekat. Apalagi yang bisa dibuat supaya lengkung rahangnya cukup untuk giginya? Biasanya kalau dokter giginya akan menghitung jumlah ruangan yang dibutuhkan dengan jumlah diameter setiap gigi, biasanya dihitung, oh ini tidak bisa dikejar dengan pertumbuhan, maka harus ada pencabutan. Yang mau saya katakan sebenarnya, semakin dini anak dideteksi akan semakin mudah untuk merawatnya. Kalau dia sudah dewasa, pertumbuhannya sudah selesai, usia 17 tahun ke atas, itu sudah susah untuk merangsang pertumbuhan rahangnya. Tapi kalau dia masih 6, 7 tahun, 8 tahun, itu sangat bagus sekali. Rahangnya bisa dirangsang untuk semakin besar, sehingga bisa kita katakan, oh nggak perlu pencabutan gigi karena rahangnya masih bisa dirangsang untuk tumbuh. Tapi kalau sudah selesai pertumbuhan anak di usia 16, 17 tahun, sudah mustahil untuk merangsang pertumbuhan rahangnya. Kalau begitu, semakin cepat dibawa ke dokter gigi dari kecil, maka bisa dicegah gigi berjejal. Pertanyaan yang lain yang biasa ditanyakan oleh pasien, kalau tidak dirawat memangnya kenapa dibiarin aja di situ? Ada beberapa masalah yang timbul. Kita sebagai dokter gigi akan mengatakan bahwa ada dua
kedua, fungsi dari pemasangan orto atau behel itu yang pertama adalah fungsi pengunyahan atau kesehatan dan juga estetika. Jadi tidak melulu masalah estetika. Karena kalau gigi berjejal seperti contoh yang saya tunjukkan di sini, di antara gigi berjejal itu makanan akan masuk dan sulit untuk dibersihkan, menyikatnya juga tidak bisa. Biasanya begitu dipasang behel, setelah direnggangkan giginya akan kelihatan di sana giginya sudah busuk karena sulit membersihkannya. Lidah pun tidak bisa membersihkannya dengan mudah, pipi juga tidak bisa karena tidak rata. Tapi kalau dia posisinya rapi, maka lidah bisa membersihkan dari dalam, bibir dari depan, pipi dari samping, itu bisa membersihkan sendiri. Dengan kita ngomong, lidahnya membersihkan gigi kalau susunannya rapi. Jadi kalau tidak dirawat, itu hampir pasti giginya akan busuk. Dan kalau sudah busuk akan dicabut, fungsi pengunyahan akan hilang. Dan yang terakhir itu ya orang ompong, estetikanya tidak bagus. Itu kenapa harus dirawat. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan orang, di mana sebaiknya pasang behel atau ortodontik? Yang pasti jawabannya adalah di dokter gigi. Ada banyak yang pasang behel seperti di tukang gigi, di salon, itu tidak mempunyai legalitas atau profesionalisme untuk memasang itu. Saya menyarankan pasanglah behel di dokter gigi yang memang pekerjaannya sehari-hari adalah mengerjakan itu. Kalau di dokter gigi kita sebutkan namanya spesialis ortodontik. Jadi kalau di situ tidak hanya dokter gigi saja, tapi ada gelarnya di belakang SP orto. Mereka lah yang telah dokter gigi mengambil sekolah lagi sekitar 3-4 tahun untuk menjadi spesialis ortodontik. Jadi jangan salah, pilihlah orang yang memang mempelajari dan mengerjakan itu dengan profesional. Terus pertanyaan yang berikutnya, memangnya jenis-jenis behel itu ada berapa macam? Ada banyak sebenarnya jenis-jenis behel, tapi secara umum bisa dikatakan, oh behel itu ada yang warna gigi itu putih sehingga waktu dipasang nggak kelihatan dia behelnya. Ada seperti contoh yang saya tunjuk di sini adalah contoh behel yang warna putih atau bening sewarna gigi. Tetapi memang harganya itu jauh lebih mahal. Ada beda dengan yang seperti saya tunjuk yang ini adalah yang dari logam. Logam ini yang ditempelkan ke gigi dengan suatu lem tertentu. Nanti di logam ini akan dipasangkan bisa karet berwarna-warna sesuai dengan selera pasien. Pertanyaan berikutnya, saya tidak mau pasang behel karena kalau behel itu nanti akan menyebabkan rasa sakit, mengunyah tidak nyaman dan segala macam. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Saya mau jelaskan bahwa secara umum dengan penanganan yang profesional mungkin ada saja ketidaknyamanan, tapi itulah ketidaknyamanan yang bisa ditoleransi. Secara umum banyak orang mengalami gejala-gejala karena tidak mendapatkan perawatan dari seorang yang profesional. Ada banyak orang pasang behel di tempat-tempat yang memang bukan profesinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pasanglah behel di dokter spesialis orto. Kalau tidak, Anda akan mengalami banyak hal, dan kami di sini akan banyak menemukan pasien, sudah banyak menemukan pasien dengan keluhan-keluhan karena tidak dipasang oleh orang yang memang spesialisasinya di sana. Saya pikir itu yang mau bisa saya bicarakan pada hari ini tentang behel. Kesimpulannya adalah bawalah anak Anda sedini mungkin ke dokter gigi untuk mencegah terjadinya gigi berjejal, dan kalaupun sampai berjejal karena ada kesalahan sebelumnya, itu bisa ditangani lebih mudah karena terdeteksi dari awal. Sekian video kita untuk hari ini, sampai bertemu dengan video-video berikutnya. Sampai jumpa.